Shalom pemirsa CP Indonesia semua, bertemu lagi dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini diambil dari tulisannya Ellen G. White. Buku ini ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana, dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi kita kembali diajak melalui buku ini kita dapat mempelajari bagaimana petunjuk Tuhan memberikan kita pengharapan sejati itu untuk kita dapatkan dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita mendapatkan pengharapan sejati itu, kita akan memiliki sinar, sehingga sinar itu kita bisa bagikan dimanapun kita berada. Bacaan kita kali ini judulnya Bunyikan Pujian Kepadanya dengan Trompet. Ayat intinya terambil dalam Bilangan 10 ayat 10. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Tuhanmu, akulah Tuhan Tuhanmu. Hari Raya Pondok Daun-Daunan merupakan penghimpunan tahunan yang berakhir. Tuhan merencanakan agar pada saat ini orang banyak merenungkan kebaikan dan kemurahannya. Dari jauh dan dekat orang datang sambil membawa di tangan mereka suatu tanda kegembiraan. Tua dan muda, kaya dan miskin, semuanya membawa suatu pemberian sebagai persembahan pengucapan syukur kepadanya yang telah menganugerahi tahun itu dengan kebaikannya, serta menjadikan panen mereka amat berlimpah. Segala sesuatu yang dapat menyenangkan mata serta mengungkapkan kegembiraan menyeluruh sudah dibawa dari hutan. Kota tampak seperti hutan yang indah. Sangat menarik kan? Dikatakan di sini bahwa kita harus bunyikan kepadanya dengan trompet kita, atau pada saat kita sedang dalam masa sukacita kita atau kita sedang bersukaria, maka marilah kita memuji Tuhan dengan ucapan syukur kepadanya. Diajak di sini juga dikatakan bahwa pada perayaan-perayaan dan pada bulan-bulan barumu haruslah kamu meniup nafiri itu untuk mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Yang artinya adalah pada saat kita sedang bersukaria dalam memasuki perayaan yang baru atau bulan-bulan yang baru, harus kita meniup nafiri itu atau trompet itu pada saat kita mau mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan kita. Supaya kembali kita diingatkan di hadapan Tuhan bahwa Tuhanlah yang menjadi Tuhan kita yang harus kita sembah. Jadi di dalam bacaan juga dikatakan bahwa Hari Pondok Daun-Daunan merupakan penghimpunan tahun yang berakhir. Kalau kita lihat kembali, kita mencari tahu tentang Hari Pondok Daun ini. Hari Pondok Daun ini dilakukan 7 hari antara bulan September dan Oktober. Jadi dilakukan ini untuk bagaimana mereka bersyukur karena Tuhan telah memberkati mereka selama 1 tahun ini. Tuhan melimpahkan kekayaan bagi mereka melalui hasil pangan mereka, sehingga pada saat Hari Pondok Daun ini mereka datang kepada Tuhan membawa setiap korban-korban mereka untuk mereka persembahkan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati mereka selama 1 tahun terakhir ini. Jadi Tuhan merencanakan agar pada saat ini orang banyak merenungkan kebaikan dan kemurahannya. Jadi bagaimana Tuhan melakukan Hari Pondok Daun ini untuk mengingatkan kepada kita bagaimana kita merasakan bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita dengan kebaikan dan kemurahannya sepanjang 1 tahun, sehingga kita tidak memiliki kekurangan. Jadi dari jauh dan dekat orang datang sambil membawa di tangan mereka suatu tanda kegembiraan. Jadi Tuhan kembali lagi mengingatkan kita bahwa mau jauh dan dekat, kita datang kepada Tuhan dengan puji syukur kita atau rasa kegembiraan kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita.
tua dan muda, kaya dan miskin, semuanya membawa suatu pemberian sebagai persembahan pengucapan syukur kepadanya yang telah menganugerahi tahun ini dengan kebaikannya, serta menjadikan panen mereka amat limpah. Jadi kita harus bersyukur selama 1 tahun Tuhan sudah memberikan kita kelimpahan. Mau tua, muda, kaya atau miskin, Tuhan selalu memberkati semuanya. Jadi Tuhan mau supaya pada hari raya Pondok Daun itu, ada hari raya Tabernakel ini, kita bisa datang bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya, sehingga menjadikan hasil panen kita amat limpah sepanjang 1 tahun ini, sehingga kita tidak memiliki kekurangan. Segala sesuatu yang dapat menyenangkan mata serta mengungkapkan kegembiraan menyeluruh sudah dibawa dari hutan. Kota tampak seperti hutan yang indah. Jadi pada saat kita keluar dari kebun-kebun kita akan membawa sesuatu yang kita menurut kita adalah ini yang patut untuk kita persembahkan untuk Tuhan. Sehingga pada saat kita keluar dari hutan, kita membawa itu ke kota, dan kota itu terlihat seperti hutan yang indah pada saat kita mempersembahkan akan semua hasil panen kita kepada Tuhan. Ketika fajar menyingsing, imam-imam meniup nafiri perak itu dengan suara yang panjang dan nyaring, dan nafiri yang menyambut dan sorak-sorai yang gembira dari orang-orang banyak di pondok-pondok mereka yang bergema di bukit dan di lembah-lembah menyambut hari perayaan itu. Jadi pada saat sudah tiba pada hari raya Pondok Daun, maka pada waktu pagi-pagi, waktu fajar menyingsing, maka imam-imam akan meniup nafiri itu atau trompet itu dengan suara yang panjang dan nyaring untuk mengingatkan kepada semua pekerja bahwa hari Pondok Daun sudah semakin dekat atau hari Pondok Daun sudah tiba. Jadi mereka akan menyambut itu dengan sorak-sorai dan gembira dari orang-orang di pondok-pondok mereka. Jadi orang-orang akan bersyukur bahwa hari pengucapan syukur mereka sudah tiba, di mana mereka akan mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati mereka selama mereka bekerja setahun. Jadi pada saat hari Pondok Daun, mereka bersyukur membawa korban-korban mereka ke hadapan hadirat Tuhan untuk mempersembahkannya, yang bergema di bukit dan di lembah menyambut hari perayaan itu. Jadi semuanya akan kedengaran bunyi-bunyi itu, sehingga orang yang di bukit, di lembah, semuanya akan menyambut akan hari perayaan itu dengan kegembiraan, karena mereka merasa bahwa Tuhan sudah memberikan kebaikan itu, Tuhan sudah memberikan kemurahan itu kepada mereka, sehingga saatnya mereka kembalikan kebaikan dan kemurahan itu melalui pengucapan syukur kepada mereka dengan mempersembahkan hasil panen mereka. Bait suci menjadi pusat kegembiraan orang banyak. Disinilah terdapat kebesaran upacara kurban. Disinilah berjejer pada kedua sisi tangga bangunan suci yang terbuat dari pualam putih, biduan orang Lewi memimpin acara nyanyian. Orang banyak yang datang berbakti sambil melambaikan pelepah kurma, dan murid menyaringkan suara dan menggemakan nyanyian bersama. Dan sekali lagi lagu itu disambut dengan suara-suara yang dekat dan jauh sampai ke bukit-bukit yang mengelilinginya dipenuhi dengan suara pujian. Alfa Omega jilid 6 halaman 57. Jadi sangat menarik ya, dikatakan di sini bahwa bait suci menjadi pusat kegembiraan orang banyak, atau pada saat mereka sudah tiba di bait suci, mereka akan bersukaria karena tempat yang mereka iming-imingkan sudah mereka capai di situ. Jadi pada saat mereka sudah tiba di situ, menjadi pusat kegembiraan mereka tersendiri. Disinilah terdapat kebesaran upacara kurban. Jadi di bait suci mereka datang untuk membawa korban yang akan mereka persembahkan itu, sehingga pada saat mereka tiba di bait suci, itu adalah tempat di mana mereka akan melakukan upacara itu. Jadi disinilah berjejer pada kedua sisi tangga bangunan suci yang terbuat dari pualam putih, biduan orang Lewi memimpin acara nyanyian-nyanyian. Jadi pada saat mereka masuk di situ, mereka sudah percaya bahwa ini adalah tempat yang suci di mana hanya kita bisa menyampaikan puji syukur kita kepada Tuhan. Jadi melalui orang Lewi yang memimpin nyanyian ini, ada nyanyian puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita selama kita mencari berkat untuk mendapatkan hasil panen itu.
Jadi orang banyak yang datang berbakti sambil melambaikan pelepah kurma, menyaringkan suara dan menggemakan, bernyanyi bersama. Jadi orang yang datang bukan hanya untuk mempersembahkan korban, tetapi mereka juga datang untuk berbakti, untuk bersenang-senang, kegirangan karena Hari Raya Pondok Daun itu sudah tiba, sehingga mereka juga ikut menggemakan nyanyian bersama-sama dengan biduan orang Lewi ini. Jadi sekali lagi lagu itu disambut dengan suara-suara yang dekat dan jauh. Jadi semua orang menyanyikan lagu ini untuk menyampaikan puji syukur mereka kepada Tuhan, sehingga semua suara itu akan terdengar, mau jauh dan dekat, itu semua mereka nyanyikan, sehingga sampai ke bukit-bukit yang mengelilingi dipenuhi dengan suara pujian. Jadi artinya adalah semua kita yang diberkati oleh Tuhan, mau jauh dan dekat, kita selalu harus memuji kepada Tuhan, karena melalui pujian kita kepada Tuhan, Tuhan selalu akan memberkati kita. Karena melalui perayaan-perayaan yang kita lakukan kepada Tuhan, inilah yang akan membuat kehidupan kita untuk merasakan syukur itu. Jadi bukan hanya saja hari Pondok Daun kita bersyukur kepada Tuhan, tetapi hari-hari biasa kita juga, kita selalu harus bersyukur kepada Tuhan. Karena kita harus jadikan hari-hari biasa itu sebagai hari-hari di mana kita terus melakukan perayaan-perayaan untuk kita melawan akan keinginan kita setiap hari. Karena pada saat kita melawan keinginan setiap hari, maka kita akan berusaha untuk mengalahkannya, sehingga pada saat kita menang, itu adalah rasa syukur kita yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Jadi mungkin inilah pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.